Lepas ini sebelah sini juga. Start mapping. It will take about 5 to 10 minutes. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, sehat dan juga happy. Hari ini alhamdulillah saya juga sehat teman-teman, dan happy juga. Jadi ini udah malam teman-teman. Saya itu tadi sore sih sebenarnya, kayak habis maghrib gitu ikutan kelas Pound Fit. Terus ini udah malam, sekarang jam berapa nih? Jam setengah 11 malam. Dan anak-anak sudah pada tidur. Karena itu saya itu mau commissioning alias mengoperasikan si robot vakum saya yang baru untuk pertama kali malam ini. Karena kayak tadi siang tuh nggak sempet, dan kayaknya ini bakalan ketunda-tunda terus kalau nggak disempetin. Ya udah, saya mau eksekusi hari ini aja. Dan by the way, hari ini saya tuh nggak pakai mic karena saya tuh rekamnya pakai HP saya yang satu, dan pula ini garis-garis teman-teman, saya tuh belum jadi benerin HP saya yang satunya, jadi ini penuh garis, saya nggak bisa lihat diri saya sendiri dengan proper. Tapi saya harap ya oke lah ya, gitu. Oke, so sebelum kita lanjut ke videonya untuk commissioning untuk mengoperasikan si robot vakum ini untuk pertama kali, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please tolong bantu saya untuk tekan tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kenapa saya tuh pakainya HP yang satunya, karena saya mau pakai HP ini untuk install aplikasinya dan segala macam kayak gitulah teman-teman. Gitu. Dan ini tadi saya itu udah mempelajari lagi ya, udah ngebaca quick start guide-nya, dan kayaknya simple aja sih. Jadi kita mau ikutin step-step yang di sini aja. Oke. By the way, di sini ini masih ada di bot teman-teman, si D-Boy. Agak sedih ya karena dia sudah bantuin saya tuh lama tak kepegang, jadi dia bilang I'm starting to charge. Dia itu udah bantuin saya selama kayak 2 tahun ya, hampir 2 tahun, sebulan lagi tuh 2 tahun. Jadi ya gimana ya, karena dia bisa gerak-gerak tuh jadi rasanya tuh kayak apa ya, kebawa kayak di film gitu. Kalau robot itu punya perasaan, tapi enggak sih ini ya. Oke, ya udah, kita mau pindahin dulu di botnya karena colokannya mau kita pakai ya. Nah ini sih yang barunya. Terus ini di botnya yang mau kita matiin ya teman-teman. Oke D-Boy, thank you very much for helping us for these 2 years. Oh by the way, ini tangkinya belum saya buang kemarin terakhir ya, bersihin, saya buang dulu deh. Oke, besok kita bersihin dia dengan proper deh, baru disimpan ya. Oh, di sini matiin ya. Oke, selamat istirahat D-Boy. The way si D-Boy ini dia colokannya masih kayak gini ya teman-teman, bukan colokan Indonesia, jadi dulu pakai converter gini. Tapi kalau yang ini sih dia udah colokan Indonesia, jadi langsung aja. Ini colokannya teman-teman, colokannya udah colokan Indonesia. Terus lubangnya tuh di sebelah sini sih teman-teman. Oke teman-teman, ini udah menyala gini ya, udah on berarti. Terus keduanya kita lepasin dari robot-robotnya, pelindung-pelindungnya, dan kita siapin dia ini dan ini lah ya. Lepas ini sebelah sini juga. Ini
Oke, kemudian kita mau pasang ini cloth mopnya, kain buat ngepelnya ya, 2, terus sama ini brushnya 1. Ini agak lucu ya teman-teman, karena brushnya tuh setahu saya biasanya 2, tapi ini memang cuma 1 aja. Jadi ini dipasang di kanan dan kiri gini. Ini nih perekatnya atau yang konektornya ini pakai magnet ya teman-teman, gitu. Terus ini brushnya, ini memang cuma 1 teman-teman, ada di sebelah sini. Oke, udah. Oke teman-teman, ini agak berisik ya, saya tuh sambil nyuci baju teman-teman, karena ada celana seragamnya Ganesh, dia tuh dipakai besok, jadi harus saya jemur hari ini. Nah ini itu kita harus download aplikasinya. Kemarin saya udah download, kemudian kita instalasinya atau kita add-nya si robot ini, si Dreambot ini tuh dari aplikasinya. Jadi ya udah, kita coba aja. By the way, ini saya juga screen record deh dari sini supaya kelihatan ya gimana. Oke, kita ke aplikasi, namanya itu Dream Home teman-teman. Login, sign up, scan QR. QR-nya itu ada di sini nih teman-teman. Oke teman-teman, ini suruh naruh robotnya di stationnya, terus press and hold the power button to turn it on. When you hear a prompt tone for powering on, the button indicators light up. Oke, mari kita. Oke. Barusan ada lagu-lagunya teman-teman, tapi saya belum pindahin kamera tadi jadi nggak kedengeran ya. Oke, sekarang press and hold the power button to turn it on. Ini ya. Please remove the robot from the base station before turning it off. Oh, ini udah nyala. Oke. The robot has turned on. Next. Press and hold the spot clean button dock button simultaneously for 3 seconds. Ini ya. 1, 2, 3. Waiting for the network configuration. Oke. Network connected successfully. Oke, finish. Start charging. Oke teman-teman, ini sudah connect ya dengan aplikasinya. Tapi untuk start cleaningnya itu, jadi saya tadi baca manual booknya ya. Itu di sini ada note-nya kalau disarankan untuk ngecas si robotnya itu sampai penuh dulu, baru nanti dipakai untuk pertama kali gitu. Jadi ya udah, biar dia ngecas dulu, kayaknya nyobanya memang harus besok kayak ini. Ya udah ya teman-teman, ini videonya potong-potong deh, nanti nggak apa-apa lah ya, soalnya dia lagi ngecas juga. Oke teman-teman, see you kalau dia udah penuh. Start mapping. It will take about 5 to 10 minutes.
teman-teman, welcome back ya. Jadi ini nih udah paginya, karena semalam tuh lama ternyata ngecasnya. Memang sih kayak 6 jam gitu ya kalau nggak salah untuk sampai penuh. Ya ini nggak nyampe 6 jam banget karena kemarin tuh posisi kayak sekitar mungkin 50%-an gitu, 55% kalau nggak salah gitu. Terus ini tadi sudah saya mulai untuk mapping ya, kayak apa sih, fast apa tadi ya namanya ya, pokoknya dia tuh bikin map dulu gitu. Jadi cuma jalan-jalan ngecek situasi gitu kan. Terus udah selesai dan mapnya sudah terbentuk ya, nanti saya kasih lihat fotonya. Tadi kita lihat bareng juga. Terus ini sekarang saya mau mulai untuk vakum yang pertama kali. Oh ya, untuk vakum pertama ini teman-teman, untuk mulai start itu kita harus mulai apa sih, ngisi ininya ya teman-teman, ngisi tangki airnya. Di sini ada 2 tangki ya, kemarin kita udah lihat di video sebelumnya. Jadi yang kita akan isi itu ini, tangki air bersihnya diisi dengan air bersih. Oke, ini saya tuh pengen ngecek isinya berapa liter. Jadi biar kita bisa menentukan ngasih deterjennya seberapa ya teman-teman. Nah ini untuk bukanya tuh ini seperti biasa ya, dah terus dimasukin aja. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini tadi saya udah sempet ke sekolahan anak-anak. Tadi ini tangki air bersihnya itu udah saya isi ya. Saya isi pakai air keran biasa. Terus habis itu saya udah taker juga. Ini kayak 2 liter lebih gitu sih. Nah, jadi saya mau kasih ini dulu teman-teman, apa ya, deterjennya. Jadi deterjennya tuh khusus ya teman-teman, yang merek Dream khusus tuh ada, tapi memang harganya tuh cukup mahal ya. Jadi ada alternatif lain sih teman-teman, bisa search sendiri di marketplace ya, kayak deterjen untuk robot vakum gitu, robot vakum atau ya semacam kayak yang vakum yang kayak Tineco gitu-gitu loh teman-teman, tahu kan ya yang kayak gitu pokoknya ya, susah ngejelasinnya. Nah ini saya pakai Puro nih ya teman-teman, dan ini takarannya tuh kayak 1 liter itu 5 mili. Jadi saya mau pakai 10 mili aja deh, dikit aja dilarutin ke sini gitu ya. Jadi ini bukanya tuh gini teman-teman. Saya nggak tahu tadi tuh ke video enggak, karena tadi itu HP-nya ternyata mati teman-teman, habis baterai. By the way, di sini tuh ada tulisannya max-nya gitu ya teman-teman. Jadi batas paling banyak ngisi airnya seberapa gitu. Oke, ya udah kita kasih 10 mili aja. Oke, bisa. By the way, 10 mili tuh dikit banget. Ini tadi saya pakai takaran obat ya. 10 mili tuh kurang lebih 2 sendok makan ya. Segini. Ya kurang lebih segini lah teman-teman. By the way, jangan salah fokus, di belakang ada kursi nangkring di meja, karena saya memang udah naikin barang-barang buat siapa ya, kalau suami saya tuh bilangnya Debay aja namanya, karena yang dulu tuh D-Boy, sekarang D-Bay. Ya udahlah, nanti kita pikirin. Oke, kita coba dulu. Nah ini langsung dimasukin aja ke sini teman-teman. Tutup. Oke ya teman-teman, next kita langsung start aja. Kita coba untuk bersihin untuk pertama kali. Ini mode vakum langsung pel ya teman-teman. Dan kalau diperhatiin, ini nih dia jauh lebih hati-hati ya dibandingkan dengan di bot saya sebelumnya. Maksudnya lebih hati-hati tuh kayak apa ya, dia tuh pelan-pelan gitu loh teman-teman, pelan-pelan dan berusaha untuk nggak nabrak gitulah. Kalau di bot itu kan kadang-kadang dia kalau obstacle-nya tuh kecil atau apa tuh dia tuh tabrak dulu, walaupun nabraknya tuh tidak dengan kecepatan yang tinggi gitu loh teman-teman. Nah ini dia bisa masuk ke kolong-kolong gini, tapi kalau terlalu rendah dia itu otomatis akan nggak melaluinya gitu. Ini tadi teman-teman, jadi di sini nih, ini kan tirainya nih agak rendah gini ya. Ini dia nggak
nggak mau di bawahnya tuh. Jadi kalau memang di bawah tirai ini mau dibersihin ya kita harus singkap dulu gini sih, gitu teman-teman. Sementara kalau dibuat saya dulu itu ya tabrak-tabrak dulu, dicoba dulu gitu. Ini dia tuh kalau lagi ngepel teman-teman, kalau mungkin sudah rutenya seberapa banyak, dia tuh akan balik lagi ke stationnya untuk bersihin mopnya, jadi kayak dicuci di situ gitu loh. Start cleaning mop pads. Tuh, dia lagi ngebersihin si mop padnya dia, cleaning mop pad. Kain pelnya lah. Nah ini masih penasaran si Marble. Nah dia ini udah selesai ngebersihin kain pelnya, jadi dia lanjutin lagi kerjanya. Mulai dari tempat tadi dia terakhir di mana. Oke, kita mau cek anti dropnya. Anti dropnya oke ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai ya siapa ini ya manggilnya ya, Dreambotnya lah ya, Dreambotnya udah selesai bersihinnya. Jadi tadi total itu waktunya 53 menit, dia udah langsung dari vakum terus dipel sekalian gitu teman-teman. Terus untuk hasil pelnya tuh oke banget sih teman-teman, saya tuh suka ya, maksudnya dibandingkan dengan robot vakum saya sebelumnya, ini upgrade sih, maksudnya lebih bersih gitu, karena memang dia sistem ngepelnya beda ya. Kalau yang ini dia tuh kayak ada 2 kain pel yang muter gitu kan, jadi dia lebih bersih, memang lebih bersih dan lebih kesat juga. Terus kalau yang dulu tuh, tapi ini kebodohan saya juga sih, kayak harus nyemprotin pel ke lantai gitu. Ini nih udah langsung ada di pelnya, maksudnya gini, jadi dia itu sistemnya adalah pada saat dia ngepel, nanti dia akan balik ke stationnya untuk bersihin kain pelnya sendiri gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh memang nggak ada tangki untuk semprot-semprotnya, air pelnya gitu nggak ada, tapi sistemnya adalah kain pelnya itu akan dibersihin berkala sama dia selama membersihkan gitu. Oke sih. Terus dari kecepatan ngepelnya juga lumayan banget ya, 53 menit itu biasanya saya sekali cycle. Kalau dulu saya pisah antara ngevakum sama ngepel gitu, karena hasilnya tuh memang gak oke kalau langsung dipel tuh. Tapi ini bersih banget sih. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kalau untuk kesmutan kerjanya, dia memang terkesannya tuh lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati dalam artian, kalau dulu robot vakum saya itu, dia kalau ada kayak obstacle yang dia tuh sekiranya kecil atau apa, itu dia akan mencoba untuk menabraknya dulu gitu. Nabraknya tentu tidak dengan kecepatan yang tinggi ya, tapi tuh dia tuh ngelambat, tapi kayak ngetes gitu loh, ini gimana sih gitu, bisa nggak sih gitu dilaluin gitu. Nah kalau dia tuh enggak, bahkan tadi kayak ada tirai aja ya, tirai itu kan menjuntai sampai ke lantai tuh, yang sekiranya tuh dia nggak bisa lewat, itu dia nggak lewatin gitu. Jadi kalau untuk tirai mungkin kalau mau dipel atau divakum di bawahnya ya disingkap dulu gitu teman-teman. Terus anti dropnya juga oke ya teman-teman. Tadi kita udah tes, pada saat dia itu lewat kayak ada level gitu, dia tuh nggak jatuh gitu loh teman-teman. Kemudian untuk perawatan ya ini masih manual sih teman-teman, seri yang Prime ini masih manual. Jadi manual tuh dalam artian manual ininya ya, ngebersihin tangkinya itu kita harus bersihin sendiri. Kalau seri yang atasnya itu setahu saya dia udah bisa mindahin dari dustbin ke
tempat penyimpanan tersendiri, jadi kita tinggal kayak buang gitu nanti kantongnya gitu. Nah kalau dia ini enggak, jadi kita tuh masih harus, dustbinnya itu kan di sini, dustbinnya tuh ada di dalam sini, dan ini harus kita buang secara berkala. Ini pasti kotor banget sih karena saya memang udah beberapa hari tuh nggak bersihin, nggak ngevakum rumah, jadi ini ada bulu kucing segala macem tuh di sini. Nih teman-teman, nih. Ini bulu kucing dan debu-debuan semuanya di sini. Jadi ini mendingan langsung dibuang aja daripada nanti tuh ngotorin lagi gitu, atau dia jadi numpuk dan nempel-nempel di tangkinya. Jadi saya buang dulu ya. Tuh. Kemudian di sini juga tangki airnya ya teman-teman, tangki air kotornya. Menurut saya lebih baik untuk segera dibuang ya. Jadi ini adalah air kotornya teman-teman, air yang apa sih, bekas bilas kain pelnya ya, masuk ke sini kayak gini, agak keruh ya. Ini mendingan menurut saya langsung dibuang aja karena takutnya tuh nanti ngendap atau bikin tangkinya tuh cepet kotor gitu kan. Jadi ini mau saya buang dulu ya. Nah ini udah kosong, saya kosongin. Ini tiap kali saya ngeluarin dia itu tuh kain pelnya tuh lepas. Oh ya, kita review kain pelnya. Karena ini penting ya teman-teman, maksudnya dia beneran nggak sih ngebersihinnya. Nah ini contoh habis ngepel ya, jadi dia udah kesatin lagi nih teman-teman. Jadi ini nggak perlu kayak dijemur-jemur gitu sih setahu saya ya. Jadi ini biarin aja di situ, nanti dia akan kering sendiri gitu. Oke teman-teman, ini udah saya balikin lagi. Tadi tuh si robot ini, si Dreambot ini dia bilang kalau dehydrating the moped ya, jadi kayaknya dia tuh makanya ada suara gitu kan teman-teman. Kayaknya dia lagi ngeringin si mopednya ini. Saya belum tahu nih apakah nanti beneran bisa kering banget atau enggak. Jadi kayaknya videonya nggak bisa saya closing sekarang deh, biar ini ya, biar tuntas ya. Nanti kalau dia udah nggak bunyi, udah nggak dehydrating lagi, kita cek apakah pelannya ini beneran kering ya. Karena saya tadi memang saya pegang di sini ya teman-teman, itu ada anginnya sih. Saya baru nyadar pas dia ngomong, saya pasang tadi kalau itu tuh lagi ngeringin si kain pelnya. Ya udah, kalau gitu mungkin bentar lagi, nanti sebentar lagi kita akan cek ya. 2000 years later. Oke teman-teman. Welcome back, dan ini udah nggak ada suara, udah nggak berisik lagi, kayaknya dia udah nggak ngeringin. Jadi kita mau cek nih cleaning mop cloth-nya itu beneran kering atau enggak, kain pelnya beneran kering atau enggak teman-teman. By the way, saya itu ngambil dia ini masih agak bingung ya sebenarnya teman-teman, karena pasti lepas nih dia tuh. Tuh kan. Melepasnya seperti apa. Oke, ini ya teman-teman. Nah ini sih kering banget, dibilang kering banget juga enggak ya, cuman ini nih udah kayak jadi ini tuh seperti kayak kalau kita nyuci baju terus udah di spin gitu kan, dia udah dikeringin tapi bukan yang sampai dipanasin gitu, jadi masih agak lembab-lembab dikit, tapi kena angin dia akan kering lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya it works well ya untuk pengeringnya, jadi kita tuh nggak repot lagi untuk nyuci kain pelnya. Jadi yang rutin kita lakukan itu cuman buang sampah dari tanknya, dari tangki sampahnya, sama ganti air dan buang air kotornya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau untuk maintenance yang lain seperti membersihkan perangkat-perangkatnya dan ganti spare partnya ya otomatis sesuai dengan petunjuknya ya teman-teman. Teman-teman kayaknya udah semua, jadi kita sudah berhasil men-start awal, sudah commissioning si Dreambot ini. Terus saya juga sudah mereview ya berdasarkan pengalaman saya selama 1 hari ini gimana penggunaan dia. Kesimpulannya overall saya recommended ya teman-teman, dan ini hasilnya tuh bagus banget dan sangat membantu supaya kita tuh nggak rempong gitu. Untuk robot vakum sendiri tuh macam-macam ya teman-teman, banyak sekali, dan ini tuh kisarannya mungkin di middle ke bawah ya, harganya tuh sekitar 6 juta, 7 jutaan gitu di atasnya. Jadi ini seri paling rendah dari si Dreambot yang Prime ini, L10 kalau nggak salah. Di atasnya tuh masih banyak yang dia tuh lebih bagus spesifikasinya gitu, lebih canggih lah ya, dan lebih memudahkan. Cuman ini aja saya udah oke banget, sudah sangat membantu sekali. Oke teman-teman, so kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditulis di kolom komentar ya, nanti akan coba saya jawab sebisa saya. Sekian reviewnya, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please tolong bantu saya untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih teman-teman.
Bye-bye. Aduh. Tadi saya sampai beberapa kali matiin ini ya, matiin kamera, mati sendiri sih, terus saya deletein filenya karena udah penuh. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.